Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ismania dengan NIM 221290025 dari seksi 09. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang eh, bermateri administrasi ketetawusahaan sekolah. Pengertian administrasi ketetausahaan. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yang yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan, keterangan, atau informasi yang berwujud warkat. Proses administrasi ketetawusahaan atau persuratan dan kearsipan. Yang pertama, persuratan atau penataan surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Menurut Syahril dan Amidir Ilyas, jenis-jenis surat yaitu yang pertama surat dinas, yaitu surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang bahan lain yang dikirimkan. Eh, Surat lainnya yaitu surat kawat atau telegram, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Yang kedua, kearsipan atau penataan arsip. Azas penataan arsip. Asasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Yang ketiga, prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Dan yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruang kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja atau tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan mesin dan sebagian di dalam ruangan yang tersedia. Azas-azas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, azas jarak terpendek. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, asas segenap ruangan.
Tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama konsep tata ruang kantor tertutup, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruang yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu, biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dengan dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang bagian, subbagian, atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam hal ketetausahaan di sekolah. Di antaranya yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan murid terhadap siswa ini merupakan siswa baru per kelas per semester dan yang mengulang kelas, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Pencatatan daftar hadir siswa juga digunakan untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Yang kedua, pencatatan tentang guru digunakan untuk data kelengkapan atau keadaan guru untuk kenaikan pangkat atau gajinya. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Yang keempat, penertiban buku-buku tata usaha, mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan lembaga pendidikannya. Buku-buku tata usaha diantaranya yaitu buku agenda, buku arsip, dan buku ekspedisi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.